Ini Ya hayu atuh ka dieu. aya. Ya, beres ieu nya kadinya nya. Ya hayu sini. Zoom heula. Ya, jom heula dah. Masa mulailah ya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, taklim bersama. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan keberkahan dan kita menjadi salah satu umat yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Adapun acaranya hari ini adalah intinya webinar yaitu tentang AKM. Mungkin di antara guru semua, kita semuanya sudah mendengar sebagian besar lagi banyak yang belum tahu. Termasuk saya kemarin waktu dihubungi Pasang, wah ini AKM apa, maka nanya dulu. Pada kesempatan ini baiklah kita gunakan waktu yang tidak lama, sebetulnya hanya 2 jam untuk menggali tentang AKM. Jadi acaranya 1 pembukaan, 2 penyampaian makalah atau materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sam MPD. Kemudian yang ketiga tanya jawab, yang keempat tutup doa. Marilah awali kegiatan webinar ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi seperti ini. Wa ala hadhihi niyyah fil barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya persilahkan dengan sepenuhnya waktu ini kepada Bapak Samsul untuk menyampaikan materinya tentang AKM. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada Ustaz Danang yang telah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga hingga para pengikutnya hingga akhir zaman. Acara ini ya merupakan tindak lanjut dari diklat yang sudah saya lakukan, yang ini dibuat oleh Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, salah satu tugas dari diklat tersebut adalah membuat atau melaksanakan pengimbasan atau istilahnya diseminasi pengimbasan untuk kepada semua guru, ya, tak terkecuali semua guru yang ada di bawah atau di sekolah umum dan juga di madrasah.
Di mute dulu dong, di mute aja kalau ada yang ini ngobrol nggak kedengaran ini. Mengingat AKM ini itu bukan hanya untuk sekolah ya, tapi juga untuk madrasah dan bahkan untuk pendidikan kesetaraan. Nah, jadi menurut saya pribadi ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui AKM ini, karena memang dari awal AKM ini sebagai pengganti ujian nasional. Tapi ada juga yang terjadi mispersepsi dan miskonsepsi ya tentang AKM ini. Nah, oleh karena itu kita akan kaji, akan bahas pada pertemuan hari ini. Dan di sini saya bukan berarti seseorang yang serba tahu ya, yang maha tahu, tentu tidak ya. Saya yakin mungkin di antara peserta juga ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan AKM ini ya, baik diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun diselenggarakan oleh pihak-pihak lain. Atau mungkin pengawasnya juga sudah datang ke sekolah membahas mengenai AKM. Nah, jadi kita di sini saling sharing saja ya, memberikan input atau memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu baru ya, tentu untuk kemajuan kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam webinar ini, ya, memenuhi undangan saya. Mudah-mudahan segala pengorbanan Bapak Ibu mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Izinkan sebelum masuk kepada materi ya, berkait mumpung tidak lupa, nanti insya Allah kan hari Senin, Selasa, Rebo itu kita akan melaksanakan pertemuan MGMP yang memang itu sudah jadwal resmi ya dari Kementerian Agama untuk dari Pak Kasipais. Maka nanti mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Kemudian juga selamat ya untuk mungkin ada di antara Bapak Ibu GPAI yang sudah mendapatkan SKP 3K ya. Tapi untuk Kabupaten Bogor ini belum tahu nih, tapi kabupaten lain itu sudah mendapatkan ya. Hasil tes dari kategori 2. Waktu Panana kan CPNS ya, kategori 2-nya. Gelombang berikutnya P3K dari kategori 2. Yang nanti hari ini nih, tahun ini P3K dari honorer untuk semuanya. Guru PAI insya Allah ya, mudah-mudahan ya ada formasinya. Karena memang tiap tahun juga tes CPNS, kemudian tes P3K yang sudah berjalan, PAI itu ada formasinya. Karena memang kewenangan untuk mengangkat guru PNS atau ASN itu ada kewenangannya yang pertama di Pemda, ya, pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama. Nah, untuk PAI ini sebetulnya diuntungkan ya seharusnya kalau melihat tantangan dan peluang ini. Pemda bisa mengangkat, Kemenag juga bisa mengangkat. Nah, tinggal bagaimana ya pendekatan organisasi, mudah-mudahan AGPAI bisa melaksanakan lobby kepada bupati maupun kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan formasi untuk PAI ini ya. Walaupun secara nasional di tingkat pusat itu Kemendikbud tidak punya kewenangan mengangkat guru PAI, betul. Tapi daerah punya kewenangan untuk mengangkat guru PAI dari P3K atau dari tes umum atau CPNS. Nah, itu ya. Nah, untuk itu guru PAI ya berkaitan dengan SIM PKB juga saya mencoba. Jadi dengan adanya pelatihan ini sebetulnya tadinya nggak mau ikut saya, tapi ingin mencoba bisa nggak guru PAI ikut pelatihan di Kemendikbud. Alhamdulillah ternyata bisa ya. Masuk dulu ke SIM PKB. Memang PKI itu tidak punya komunitas ya Bapak Ibu di SIM PKB. Banyak teman-teman yang lupa password minta riset ke saya. Saya bilang ketua MGMP tidak punya kewenangan untuk meriset password karena tidak punya komunitas PAI itu. Kalau mata pelajaran lain ketua MGMP-nya bisa meriset password yang lupa misalnya atau yang belum diaktifkan akunnya. Tapi untuk PAI itu tidak bisa.
karena tidak punya komunitas. Karena kalau sampai di SIM PKB ini PAI punya komunitas, nanti dampaknya ke anggaran. Berarti harus ada dianggarkan untuk PAI di Kemendikbud. Sedangkan anggaran PAI itu adanya di Kementerian Agama. Ini ya benang kusut yang susah sekali diuraikan. Sebetulnya tinggal niat saja ya. Misalnya ada keberanian dari Kemenag melepaskan Dirjen PAI dimasukkan ke dalam Kemendikbud misalnya begitu ya. Nah, itu akan lebih maju nanti pendidikan agama Islam itu secara birokrasinya. Nah, maka Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kompetensinya, pengembangan diri, banyak pelatihan yang ada di SIM PKB itu ya, pelatihan AKM, kemudian kecakapan hidup, pembelajaran masa pandemi, silahkan Bapak Ibu ikuti, bisa. Yang penting sudah punya akun SIM PKB. Ya. Yang penting sudah punya akun SIM PKB. Kalau lupa passwordnya, datang ke Dinas Pendidikan atau minta tolong ke operatornya untuk datang ke Dinas Pendidikan mereset passwordnya. Nah, mari kita masuk ke dalam materi pada hari ini. Jadi ini sifatnya setengah formal ya, tidak ada absen. Kemudian juga bersifat santai saja, nggak usah terlalu serius, tapi santai. Saya izin tampilkan PowerPoint ya, pengimbasan. Pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini AKM itu kepanjangannya asesmen kompetensi minimum ya. Disampaikan oleh saya Muhammad Samwardani, guru SMP 1 Cariu. Nah, ini platform digital saya ya, silakan bisa dikunjungi www.belajar.pai ini untuk materi-materi PAI, kemudian kelas RPP bagi Anda yang ingin belajar RPP, dan juga perangkat pembelajarannya ada di sini ya. Kemudian ada US. Nah, ini sedang dibuat untuk anak-anak kita yang kelas 9 mempersiapkan US PAI. Jadi situ berarti berisi kumpulan materi, soal, dan juga paket-paket soal ujian sekolah yang tahun-tahun sebelumnya keluar, serta prediksi soal ujian sekolah di tahun ini. Nah, ini hasil pelatihan kemarin ya, saya mengikuti pelatihan tanggal 8 sampai 12 Februari ya. Nah, ini alhamdulillah lulus. Kemudian ini pokok bahasannya. Di tanda tangan, sekarang tanda tangan itu bukan pakai pulpen ya, pakai tangan gitu, tapi pakai barcode. Jadi nggak akan bisa dipalsu tanda tangannya. Ini barcodenya ditandatangan oleh Dirjen GTK, Dr. Ihwan Sahril PhD. Nah, beliau ini ASN, tapi bukan PNS, ya, bukan PNS. P3K beliau ini, Dirjen, ya, karena karir beliau itu awalnya adalah rektor Sampurna, ya, Universitas Sampurna kan, universitas swasta, dia nggak punya NIP, ya, nggak punya NIP, jadi bukan merintis karir dari bawah, bukan. Nah, dia merintis karirnya di swasta. Kemudian punya kemampuan mengikuti uji fit and proper test, akhirnya terpilih menjadi Dirjen GTK. Kemudian ini struktur kurikulumnya ya, konsep asesmen, teknis, asesmen numerasi, literasi, kemudian tindak lanjut, dan terakhir ada, jadi ketika diklat itu ada pretestnya, ya, ada post test. Kalau pretest mah nggak apa-apa lah, nilainya jelek juga ya. Tapi nanti di post test kalau bisa jangan ya, harus di atas 80. Soalnya sama.
Maka untuk supaya soal itu nanti post test bisa dikerjakan, Bapak Ibu ya pakai akal sedikit. Soal pretestnya di copy ya, di kopas, pindahin ke Microsoft Word, lalu bisa dipelajari nanti dalam waktu yang lain. Nah ini pelatihan ini online ya Bapak Ibu, online. Jadi online kita hanya membaca teks dan mempelajari video yang ada. Kemudian tidak tatap muka langsung dengan instruktur, jadi dilaksanakan secara mandiri. Ya persis sama dengan pelatihan RPP yang saya lakukan di website yang tadi. Tidak tatap muka instrukturnya, tapi peserta membaca dan mempelajari video-videonya untuk dipraktekkan. Ya. Jadi memang model pelatihan untuk guru sekarang hampir banyak juga yang model seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini kita dikasih pengantar, nanti di pelatihan tersebut ada video Mas Menteri ya. Mudah-mudahan bisa dibuka ini. Kalau nggak bisa, nggak terdengar. Nadim tentang asesmen. Coba bisa dibuka nggak ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Kita skip saja. Nah ini latar belakang pengimbasan AKM. Satu, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Jadi di para guru sendiri itu pemahaman tentang asesmen nasional beraneka ragam, tidak satu kesatuan. Nah, sehingga timbul miskonsepsi ya. Salah konsep, salah persepsi tentang asesmen nasional ini, yang menyebabkan kebingungan juga ya di sekolah. Bahkan di sekolah saya juga masih banyak yang belum paham apa itu asesmen nasional. Kemudian yang kedua, adanya praktek melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Ya. Apa malprakteknya? Ya misalnya siswa udah dibuat bimbel, kemudian sekolah udah pesan buku asesmen AKM ya ke penerbit, dianggarkan di dana BOS misalnya. Nah, kalau menurut Menteri Pendidikan itu nggak perlu ya. Untuk tahun ini asesmen nasional itu apa adanya, jadi tidak perlu bimbel, kemudian tidak perlu juga sengaja beli buku. Ya, kalaupun beli buku ya nggak apa-apa ya, bagus itu. Mungkin supaya hasil asesmen itu bagus. Tapi kan nanti tidak akan kelihatan kemampuan siswa kita itu sebetulnya. Jadi untuk tahun ini asesmen ini ya sebagaimana halnya. Jadi berjalan apa adanya saja. Jadi tidak perlu khawatir ya, asesmen nasional ini bukan ujian nasional. Dan nanti akan kelihatan bedanya di mana. Lalu belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Nah nanti kalau sudah anak di asesmen, keluar nilainya, hasilnya, nanti guru harus bisa membaca. Ya. Ini hasilnya sebelumnya maksudnya apa? Guru, jadi bukan hanya guru matematika bahasa Indonesia saja, semua guru harus bisa membaca hasil asesmen nasional. Yang belakangnya adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti. Setelah bisa membaca hasil itu apa? Ditindaklanjuti, ya. Bagaimana cara menindaklanjuti? Ya,
tentunya dengan penerapan pada pembelajaran. Inilah yang menyebabkan perlu yang sudah melaksanakan diklat, kemudian juga yang belum mengikuti diklat silakan lebih paham lagi ikuti dari Kemendikbud. Ya lumayan, JP-nya 32 JP, ya. Kemendikbud lagi yang menandatangani. Itu luar biasa untuk kenaikan pangkat itu bakal diperhitungkan. Nah, kemudian latar belakang AKM itu sendiri, ya. Hasil PISA, ya PISA itu selalu diselenggarakan tiap 2 tahun ya kalau nggak salah. Itu diberikan tes kepada anak-anak kita usia SD atau SMP tentang matematika, sains, IPA, dan juga bahasa Indonesia, bahasa. Nah, dari hasil tes itu, pada tahun 2018, 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Ya, percaya nggak Bapak Ibu? Ya ini hasil tes, 70%. Ya. Berarti kan hanya 30% yang bisa memahami atau bisa memiliki kompetensi literasi membaca. Ya. Nah, memang pada prakteknya juga demikian ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang mengalami. Dan misalnya di grup WA, Bapak Ibu sudah memberikan panjang lebar ya, tugas ataupun penjelasan. Tahu-tahu anak nanya habis itu. Jadi maksudnya apa itu Bu, Pak? Gitu. Nah itu pasti dialami semuanya. Atau japri ya, Pak tugasnya apa sih? Padahal di grup itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Berarti kan dia tidak membaca, ataupun kalaupun membaca tidak memahami apa maksud kita. Nah inilah ya, itu sering terjadi kalau saya pribadi. Kemudian hasil lain adalah sama halnya dengan keterampilan matematika, apalagi ini ya, dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, terus skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir ini. Nah, untuk itulah maka diselenggarakan AKM. Apa pentingnya asesmen nasional? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran. Ya. Jadi ini yang dari garis bawahi. Selama ini kita sebagai guru melihat siswa itu hanya pada nilainya saja. Ya, nilai akhir. Nah, kalau udah nilainya 100 udah disebut menguasai kompetensi atau disebut pintar. Padahal nilai 100 itu didapat dari mana? Ya, apa dari nyontek atau dari hasil katrolan gurunya ya? Kan katrol mengatrol itu sudah jadi penyakit kronis sekarang. Ya, mau nggak dikatrol gimana? Kalau dikatrol bagaimana? Bingung guru juga ya. Sedangkan semua harus naik kelas misalnya, harus batas KKM. Nah inilah persoalan pendidikan kita. Ya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi titik tekannya kompetensi, ya, bukan nilai ujian akhir. Nah, demikian ya. Kemudian latar belakang atau pentingnya juga pemerintah sudah melaunching profil pelajar Pancasila ya. Ini cirinya ini ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini nomor 1. Jadi harusnya ya sebetulnya SKB itu nggak perlu keluar ya. Biarkan aja anak-anak berjilbab yang muslim. Yang non muslim nggak berjilbab ya nggak apa-apa. Mandiri ya. Kemudian bernalar kritis. Lalu kreatif, bergotong royong dan kebinekaan global. Ya, mengedepankan bahwa kita ini punya perbedaan satu sama lain, tapi perbedaan itu bukan untuk menimbulkan perpecahan, tapi untuk saling melengkapi sehingga tumbuhlah persatuan ya dan kesatuan. Dan Islam tentu sudah mencontohkan ya, masalah toleransi itu Islam lah yang paling toleran.
Lalu ini diagram ini kita perhatikan ya, bahwa saat ini tujuan dari pemerintah ya tentu bahwa siswa kita harus punya kecakapan hidup abad 21 ya, seperti tadi kreatif, bernalar kritis dan lain-lain. Kemudian karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dua hal inilah yang mendukung kompetensi siswa. Kemudian diukurnya dari mana dua kompetensi siswa ini yang dipengaruhi oleh kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional. Ya. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari apa saja? 1, AKM. Lalu yang kedua survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, AKM itu hanya satu unsur saja ya dari asesmen nasional. Jadi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah itu adalah asesmen nasional, disingkat AN. Kemudian nanti asesmen nasionalnya ada 3, AKM, asesmen kompetensi minimum. Ini yang diuji literasi dan kemampuan matematik ya, numerasi 2 itu. Kemudian survei karakter, lalu survei lingkungan belajar. Nah, 3 hal ini nanti pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya manfaatnya ini ya, potret kualitas pembelajaran di sekolah. Nanti tentu tiap sekolah akan berbeda ya hasil asesmennya, sehingga menjadi suatu potret kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Pasti setiap sekolah ingin bagus ya hasilnya, pasti itu. Maka mereka mempersiapkan dengan matang, misalnya bimbel dan lain sebagainya. Ya tidak masalah sih ya, tapi jangan sampai membebani bahkan membuat siswa stres, ya. Apalagi di masa pandemi ini. Nggak apa-apa, nggak bimbel juga ya. Itulah potret kita. Yang penting setelah asesmen itu harus ada perbaikan. Karena asesmen ini bukan dilaksanakan di kelas 9 Bapak Ibu, tapi di kelas 8. Jadi nanti setelah asesmen akan ada upaya perbaikan di kelas 9. Nah, seperti itu. Kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi kita akan melihat sejauh mana keberhasilan kita mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu selanjutnya dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Maka setelah ada hasil, anak kelas 8 tersebut naik ke kelas 9, nah ada waktu untuk memperbaiki. Nah sekarang perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kan ujian nasional sudah dihapus ya Bapak Ibu, diganti asesmen nasional. Kita lihat dari tujuannya, untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kita lihat perbedaannya. Kalau UN itu yang diukur adalah hasil belajar murid secara individu, asesmen nasional yang diukur, dievaluasi itu adalah sistem satuan pendidikannya. Jadi lebih luas lagi. Ya. Sehingga nanti berikutnya jenjang penilaian semua ya, SD, MI, SMP, MTS, di bawah Kemenak juga ikut semua, SMK, program kesetaraan ya, paket A, paket B, paket C. Kemudian ujian nasional itu hanya SMP dan SMA SMK. Jadi kalau asesmen nasional semuanya. Level siswa untuk asesmen nasional SD pada kelas 5, SMP pada kelas 8, dan SMA pada kelas 11. Berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional kan kelas 9 dan kelas 12. Lalu perbandingan lainnya siswanya. Survei kalau survei metodenya.
Kalau UN sensus, ya. Apa bedanya? Kalau sensus semua siswa wajib ikut, nggak boleh ada yang ketinggalan, ya. Ada yang sakit juga diuber ke rumahnya, so harus ikut. Ada yang hilang dari rumahnya dicari-cari kemana-mana tuh. Ya, saya pernah ngalamin itu. Anak yang nggak ada, dicari ke rumahnya nggak ada, adanya di pasar lagi jualan. Nah, padahal sedikit lagi mau ujian itu, digeret aja ikut ujian. Karena sistemnya sensus, harus ikut. Tapi kalau AN, asesmen nasional, survei, dipilih siswa secara acak untuk mengikuti AN. Siapa yang milihnya? Bukan kita, bukan kepala sekolah. Sistem komputer dari Kemendikbud sendiri. Sistem komputer yang ngacak. Nah, nanti siapa tuh yang kebagian? Makanya nggak perlu ada bimbel tuh itu. Belum, karena nggak semua siswa ikut. Hanya siswa tertentu saja yang ikut. Iya, Pak, menuju webinar, Zoom meeting, rapat. Kemudian soalnya Iya, di depan, dia ninggal. itu pilihan ganda. PGK itu apa? Pilihan ganda kompleks. Jadi nanti di soal itu bukan pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3 ya. Kalau pilihan ganda itu jawabannya hanya satu-satunya, jawaban yang betul. Kalau PGK itu jawaban yang betul itu bisa 2, bisa 3. Bisa juga Bapak Ibu terapkan ya dalam ulangan sehari-hari ini, PGK ini. Boleh. Lalu menjodohkan isian singkat dan uraian atau esai. Tapi kalau UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat, itu pun hanya pada ujian nasional matematika SMA atau SMK. Lalu sasaran penilaiannya apa? Yang membedakan antara AN dan UN, kompetensi literasi kalau AN itu ya, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tadi kan yang dinilai apa? AKM, kemudian survei karakter, dan lingkungan belajar. Karena 3 hal itulah yang menentukan kompetensi siswa. Maka dievaluasi lewat AN. Tapi kalau UN, penguasaan terhadap mata pelajaran. Ini bedanya di situ ya. Ada 4 ya kan, kalau SMP itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Lalu metode penilaiannya, kalau AN, MSAT, Computerized Stage Adaptive Testing. Kalau UN, CBT atau PBT, Computer Based Test, ya, ujiannya pakai komputer, atau paper pakai kertas. Kalau AN, MSAT, jadi generasi kedua untuk tes komputer. Jadi tes adaptif ya. Apa yang maksud dengan tes adaptif itu? Komputer akan dengan canggihnya mengeluarkan soal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ya. Jadi misalnya mengerjakan nomor 1 soal yang gampang. Lalu nanti soal kedua kalau bisa menjawab betul, naik lagi tingkat kesulitannya. Masih bisa, naik lagi. Gitu. Terus di soal yang ketiga itu siswa nggak bisa jawab, salah misalnya. Maka nanti akan dikeluarkan soal yang sama. Masih salah juga. Keluarkan lagi soal yang setipe. Masih salah juga. Misalnya. Maka akan diturunkan lagi. Kualitas kadar soalnya ke yang lebih mudah lagi. Jadi begitu. Ternyata yang mudah bisa menjawab, naik lagi soalnya ke yang agak sulit lagi. Bisa menjawab lebih sulit lagi. Begitu seterusnya. Nanti sampai di mana siswa itu berhentinya ya, dengan waktu yang ada. Jadi seperti itu. Beda dengan komputer based test itu semua harus dijawab. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 40 itu harus dijawab semua. Waktu yang ada. Nah, nanti kalau MSAT itu waktunya sekian, nah nanti siswa menjawab sampai mana ini. Itulah yang akan nanti jadi nilainya, jadi laporannya. Sehingga nanti beda-beda tiap siswa. Ada kalau memang pintar, dia cerdas, ya, melahap semua soal, berarti nanti kategorinya mahir dia itu.
ada yang di bawahnya kategorinya perlu bimbingan dan seterusnya. Ya, nanti ada kategorinya. Nah, itu ini ya, untuk asesmen nasional tadi sudah dijelaskan. Ada 3 nanti siswa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM ada 2, literasi membaca dan numerasi. Apa saja tingkat kognitif dari literasi membaca? Pertama, memahami bacaan. Itu soalnya soal memahami. Bisa menaklukkan soal memahami, keluar soal menggunakan bacaan tersebut, ya. Bisa menaklukkan, keluar lagi soal mengevaluasi. Itu di Masih bisa juga keluar soal merefleksi. Nah, soal merefleksi itu soal ya, kualitas atau tingkat kesulitannya yang paling maksimal. Kemudian untuk numerasi sama juga, ya. Keluar yang soal pertama memahami, bisa mengerjakan soal mengaplikasi, bisa mengerjakan soal perenalan. 100. Nah, jadi siswa itu mengerjakan soal AKM tidak loncat langsung ya dari memahami ke bernalar. Tapi 12. tingkat kognitif siswa tersebut. Didiskon sama normal mah 8 sikis. Ini sudah tadi ya, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Tadi soalnya soal adaptif. Jadi menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi. Sehingga siswa A kemampuannya rendah, dia akan terus berkutat di soal memahami. Siswa B kemampuannya tinggi, dia akan mendapatkan soal yang terus menanjak kesulitannya. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan. Jadi peserta AKM ini semua sekolah wajib ikut. Tapi tidak semua siswa di sekolah tersebut. Ya, sampel secara acak. Ini jadwal pelaksanaannya. Kapan pelaksanaan? Meeting. Harusnya kan bulan apa? Kalau kemarin rencananya Maret apa April tuh ya. Ternyata di proklamasi berikutnya diundur ya. Polisi lain kanggo saha? Nah, SD itu Ini kamar itu dokter mata cocok atau polisi lain sana? langsung. Ada tes literasi lamanya 90 menit hari pertama. Kemudian jam berikutnya survei karakter 30 menit. Promah cair. 2 jam ya, 30 menit. Promah cair. 90 menit mengerjakan Mama cocoknya promah. tes literasi hari pertama. Promah cair we. 30 menit mengerjakan survei Promah karakter. cair. Ya. Kemudian sibuk berisik. anak-anak bisa matiin speakernya, bisa dimatiin sama penanya. Semua aja, mute all. Tes numerasi 75 menit ya. Ini untuk SMP ini. Hari kedua tes numerasi 90 menit. Kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Nah ini. Ya untuk hari kedua. Kira-kira jadwal pelaksanaannya seperti itu. Mudah-mudahan memberi gambaran ya pada Bapak Ibu. Oh nanti akan ada asesmen nasional di sekolah hari pertama ini, ya hari kedua ini. Atau Nyasok atuh. Udah tadi yang telepon. Sudah kelas 8 sekarang ya. Ya kalau Cami. asesmen nasionalnya Belinya di situ. ya kemungkinan yang Jangan nanti mah kalau abah ini ya. lagi mah yang Karena di dia nanti depan sudah Jogja Sunda teh murah. Oke, we Pak, dasar ke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini bentuk soalnya PG kompleks, menjodohkan, isian singkat. Kalau mama ngomong ke sana kedengeran. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggali soal-soal asesmen kompetensi minimum, soal AKM, ini linknya. Ya. Nanti PPT-nya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini linknya. Di sini kumpulan soal semuanya. Dari mulai soal yang paling mudah sampai soal yang paling sulit beserta jawabannya. Nah, jadi sebetulnya kalau guru yang kreatif belajar aja dari sini. Pada anak-anak Mak, kelas 8 itu pelajari. Insya Allah iya. ini nggak akan jauh dari yang sudah disampaikan oleh Juga nama sama ayah dia nggak ada.
Kalau tadi bawa ayah. Naon? Naon? Oh, kanebo itu di atas. Aduh, berisiknya nih si ibu. Pasang di mute ya itunya. Dipasang. Ini kedengeran nggak suara? bentar, saya mute dulu. Jangan Berarti harus- kedengeran ke sana. Ya, Dia semuanya pasang. berisiknya. nggak ketemu, nanti deh di belah sana kayaknya. Lanjut. Ya, Oke. jadi Bapak Ibu kalau ingin menggali soal-soal di sini ada kumpulan soalnya di sini. Ya, maka guru yang kreatif itu bisa menyeleksi soal di sini. Siswa juga dikasih soal. Ada sekolah yang mengadakan bimbel khusus AKM ya, orang tua bayar. Nah itu sebetulnya tidak terlalu penting ya, ini aja di sini pelajari. Kalau ada soal yang tidak paham, tanyakan kepada guru bahasa Indonesia. Kalau literasi, kalau matematika, numerasi ke guru matematika. Itu dulu ya. Kalau guru mata pelajaran lain yang bisa mampu, nggak apa-apa, membantu. Nah ini saya lewat saja. Nah, ini komponen AKM literasi ya. Komponennya ini untuk kontennya ada dua nanti bacaan itu ya. Ada teks informasi, ada teks fiksi. Kalau teks informasi berarti biasanya mengutip berita-berita yang sudah ada di internet maupun di koran atau majalah. Kalau teks fiksi, nah ini berarti teksnya itu bacaannya bukan fakta ya. Jadi karangan. Nah, ini karangan. Lalu proses kognitifnya, nanti soalnya itu pertama menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, lalu evaluasi dan refleksi. Jadi ada 3 tingkatan soal. 3 tingkat kesulitan, atau 3 tingkat kognitif. Nah, konteksnya bisa personal, ya, pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Nah, mungkin untuk misalnya perlu bacaan agama di sosial budaya kali ya. Tapi saya rasa tidak mungkin ya mengutip teks agama tertentu di soal AKM ini. Jadi itu bakal dihindari. Nah, kalau kita ingin malah mengasah otak siswa, kita bikin soal PAI, panduannya ini nggak apa-apa ya. Misalnya kita bikin bacaan tentang Khulafaur-Rasyidin. Teks narasinya ya kan, itu kan berarti informasi, teks informasi dari sejarah. Lalu nanti di pertanyaan misalnya yang membutuhkan evaluasi dan refleksi itu biasanya misalnya teladan apakah yang dapat diikuti berdasarkan teks narasi tersebut. Nah, itu udah soal evaluasi refleksi itu kalau di PAI. Kalau menemukan informasi mah kan gampang. Tahun berapakah Khalifah Abu Bakar memimpin? Nah, itu informasi ya. Kalau interpretasi dan integrasi, nah, itu memadukan bagian teks menghasilkan inferensi. Nah, misalnya dari narasi tersebut, apakah langkah yang dilakukan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar untuk kepentingan umat, misalnya kan? Nah, di situ. Jadi bisa juga PAI mengadopsi ya pola-pola AKM ini, tapi di pelajaran PAI. Nah, kemudian komponen AKM numerasi seperti ini. Nah, untuk numerasi ya, materi matematikanya itu nggak banyak, hanya ada 4. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Nah, ini ya, hanya 4. Proses kognitifnya memahami, menerapkan, menalar. Jadi C1, C2,
kemudian C3, C4, C5, C6. Atau soal level 1, level 2, level 3 kalau di PAI ya. Kemudian konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi saya rasa nggak akan keluar soal-soal berbau agama itu tertentu ya. Karena ini udah dibatasi konteksnya. Lalu hasil AKM. Nah ini untuk hasil AKM. Setelah anak melaksanakan asesmen, maka anak-anak akan dikategorikan 4. Ada anak itu kelompoknya perlu intervensi khusus, berarti siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Ya, bisa saja siswa kita masuk kategori ini ya. Dikasih waktu 90 menit, dia hanya bisa mengerjakan misalnya 1 soal. Itu pun soal pemahaman. Jadi soal itu nggak akan beranjak, soal pemahaman terus yang keluar. Kalau dia tidak menjawab betul soal tersebut. Ya, maka nanti anak itu perlu intervensi khusus. Nah, anak nanti jangan ya. Misalnya keluar ruangan, aduh Bu, Pak, saya hanya bisa mengerjakan 2-3 soal. Jangan ayo lo nanti kamu nggak lulus gitu. Enggak, ya jangan. Berarti kita tahu, oh nih anak mungkin tingkat kemampuannya, kompetensinya baru level 1 tingkat ini, perlu intervensi khusus. Tapi ada juga yang anak yang bisa menjawab semua, ya. Nah, berarti kita yakin, wah ini anak berarti antara cakap atau mahir ini. Ya, karena bisa 90 menit bisa mengerjakan semua soal. 30 soal kalau nggak salah ya, 30 soal. Nah, kemudian yang kedua, anak juga ada kelompok dasar. Siswa atau murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Atau ada juga cakap, ya. Ini tingkat 3, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Nah, ini yang cakap ini mampu memahami atau membaca hal yang tersirat di dalam teks, gitu. Kemudian mahir, nah ini mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersifat efektif terhadap isi teks. Itu untuk literasi. Untuk numerasi sama ya, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, kemudian mahir. Nanti ya kalau anak-anak kita mayoritas perlu intervensi khusus, misalnya ya harus berbesar hati ya. Berarti nanti bagaimana tuh langkah selanjutnya untuk pembelajaran. Kemudian terakhir ini, jadi yang dimaui oleh asesmen nasional itu berpindahnya paradigma kita sebagai guru ya dan juga siswa dari pembelajaran berbasis konten ke pembelajaran berbasis kompetensi. Kalau berbasis konten yang selama ini kita lakukan sebetulnya ya berpusat pada materi pembelajaran. Kita sebagai guru ketika disajikan kurikulum ya misalnya kelas 7 13 KD 1 tahun harus beres itu semua. Nah, itu berarti kita masih menggunakan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian yang kedua belajar untuk cakupan materi. Nah, kalau pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan siswa. Lalu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Bukan berarti materi tidak penting ya. Materi pembelajaran sangat penting. Kita tetap mentargetkan bahwa semua KD itu harus selesai. Tapi tidak semua siswa bisa mengikuti semua KD. Artinya secara utuh ya, secara sempurna. Karena siswa kita kemampuannya beragam. Kemudian menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, kalau jadi yang diharapkan oleh pemerintah saat ini
pembelajaran berbasis kompetensi dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, pembelajaran berbasis konten tetap diperlukan, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita harus pembelajaran berbasis konten ini dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Ya, bukan berarti ini tidak penting. Ini tetap penting. Ya. Tapi jangan hanya berhenti di situ, berorientasi pada nilai akhir, tapi juga harus berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Artinya, dua pembelajaran ini harus seiring, sejalan kita laksanakan. Ya, karena kalau saya selama ini terus terang, ya, kadang melupakan ini, ya, pembelajaran berbasis kompetensi. Ya, ujung-ujungnya nilai aja, nilai akhir. Padahal tidak semua siswa kemampuannya itu sama. Lalu selanjutnya, ya ini contoh pada pelajaran IPS, saya kutip dari pelatihan ya. Murid di tingkat perlu, nah ini ada soal misalnya nih guru IPS, disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi. Ini setelah asesmen ya Bapak Ibu. Setelah asesmen, kemudian ketahuan hasilnya si anak itu si A kategorinya perlu intervensi khusus misalnya, si B dasar, si C cakap, si D mahir. Nah, guru IPS membuat soal ya, menyajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, yaitu menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Ini indikatornya ya Bapak Ibu. Nah, guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Nah, kepada murid yang PIK, perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan dia. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Maka guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Nah, langkahnya apa? Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Nah, bagaimana untuk yang murid tingkat dasar? Nah, mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Ya, jadi dibantu sedikit aja. Kalau tadi yang PIK ini bantuannya besar sekali ya, kasih bahan belajar lain. Ya, jadi seolah-olah bahan bacaan teks ini hampir nggak ada gunanya buat dia. Nah, kita kasih bahan bacaan lain berupa audio, tayangan YouTube misalnya, dan didampingi secara khusus. Kalau yang kemampuan dasar ini, nah itu sudah punya pemahaman, tapi tinggal ditambah sedikit saja. Kemudian yang cakap, mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Jadi dikaitkan ke dunia nyata, ya untuk bisa dia merefleksi. Kemudian murid dengan tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Jadi cukup dengan teks saja, nah, murid dengan kategori mahir sudah bisa merefleksi ya dan memahami. Maka apa langkah guru? Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Manfaat koperasi ya. Nah, ini segitiga belajar kita. Jadi hari ini peran pertama dan utama ini ada asesmen, ada pembelajaran, ada kurikulum yang dipengaruhi oleh kompetensi kepemimpinan sekolah ya, dan juga kompetensi gurunya, sehingga akan membuat atau mempengaruhi pengalaman belajar murid. Satu asesmen. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Nah, jadi asesmen ini selama ini kita melakukan asesmen itu hanya di akhir saja, misalnya sumatif gitu ya. Tapi sebetulnya asesmen itu harus dilakukan juga pada saat proses pembelajaran ya, dalam bentuk formatif misalnya ya, kemudian juga atau secara lisan
ketika kita mengajar dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang menguji pemahaman dari siswa kita. Kemudian untuk kurikulum, ya, pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Jadi nanti ke depannya setelah ada hasil asesmen, nah kurikulumnya harus disusun mengacu pada hasil asesmen dan juga refleksi dari praktek pembelajaran. Lalu yang terakhir, pembelajaran itu sendiri harus akan memadukan ya informasi dari asesmen dan informasi dari kurikulum. Hasil asesmen nasional misalnya ya ada 4 kategori anak, kemudian kurikulum maunya seperti itu, maka diramu di dalam pembelajaran itu. Nah, udah selesai ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti diklat atau pelatihan AKM bisa masuk ke SIM guru belajar ya, SIM PKB masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah punya akunnya ya masing-masing. Barangkali ini ya kurang lebih 1 jam ya, hampir 1 jam saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun tidak paham ya dimaklum ya, karena saya juga sama dalam tahap belajar ya, kita sama-sama sharing belajar. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada hal yang lebih bagus, lebih menarik, mari kita sharing di sini. Atau yang sudah pernah mengikuti diklat AKM, boleh berbagi juga kepada kita semua. Itu mungkin untuk sesi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan mudah-mudahan bisa memberi gambaran sedikit tentang AKM ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak. Saya kembalikan kepada moderator dan host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam yang telah memaparkan tentang AKM. Selanjutnya tanya jawab di antara peserta yang ikut webinar kali ini. Untuk sesi pertama silakan 3 penanya atau masukan lah boleh, silakan. Sesi 1. Siapa? 3 penanya. Mangga. Silakan. Pak Ikhwan, silakan Pak Ikhwan. Ada Pak Ikhwan? Silakan. Silakan. Mau nanya apa? Silakan, selagi ada Pak Samnya nih. Jarang-jarang sibuk ini Pak Sam, ayo manfaatin. Enggak juga. Oh, silakan. Ada siapa dulu? Banyak, silakan. Ada? Tahu Pak Padli? Pak Padli? Hilman Padli? Iya. Sehat Pak Padli? Pak Hilman? Ya, alhamdulillah. Ya. Mangga, so Pak Hilman ngasih masukan. Kalau buat yang lain. Ya, kalau saya sih mangga. Masih bingung di ini ya, di cara mendaftarkan SIM PKB-nya ya, karena jujur mungkin nggak tahu kalau di sekolah lain Maya. Kedengeran nggak suara saya? Oh, bagus, bagus. Oh, bagus. Kinclong. Bagus, lancar. Iya, aduh ada jemuran, maaf. Jadi apa namanya? Di sekolah kita kan mungkin operatornya beda-beda gitu ya, operator sekolahnya gitu ya. Nah, untuk di Dapodiknya itu kan kita daftar. Nah, kayaknya ada beberapa sekolah yang memang operatornya fokusnya ke yang umum aja gitu kan, pembelajaran umum. Sehingga saya sendiri bingung mau mendaftarkannya itu langkah-langkahnya kayak gimana gitu kan untuk tahapan awalnya. Mungkin kalau sempat sih buka apa namanya Dapodik ya, waktu itu sempat, cuman jujur nggak ngerti. Itu juga dibukain sama operator di sekolah gitu ya. Cuman karena operator lebih fokusnya ke guru-guru yang apa namanya
mata Umum. pelajaran umum gitu ya. Jadi saya dianggapnya ya sudah di siaga aja gitu, fokus di siaga. Kayak kemarin juga kan, kayak BSU juga kan kita menggunakan siaga, sehingga di Dapodik tidak ada gitu kan. Udah sempat ngeprint di Dapodik tapi ya memang tidak ada gitu ya. Nah itu mungkin Pak Sam pertanyaan yang dari saya. Ya, terima kasih. Ya, simpan dulu ya. Simpan dulu. Mau langsung Pak Sam? Boleh? Gimana kali punya pengalaman di sekolahnya Pak Sam tentang SIM PKB? Ya, terima kasih atas Ya, pertanyaannya. langsung ya. Jadi kita itu guru PAI ya, secara kedinasan ada di bawah Dinas Pendidikan. Dan linier ke atasnya Kementerian Pendidikan ya. Tapi secara pembinaan kontennya, termasuk sertifikasinya, itu ada di Kementerian Agama. Ya, selama undang-undangnya tidak dirubah, ya akan selamanya guru PAI ini seperti ini. Jadi akan ada 2 pintu ya pengelola. Ya kita syukuri saja, jangan kita sesali, justru ini harus kita ambil hikmahnya ya dari 2 pengelolaan ini. Nah untuk GPAI, pastikan Bapak Ibu ada di Dapodik. Yang pertama itu. Dan saya yakin semuanya ada. Pagi nanti terkait dengan P3K ya, pendaftaran P3K bagi yang honor. Itu syaratnya harus sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian nggak usah resah juga ya yang honor ini, aduh takut nggak ada formasi. Saya sudah berkirim WA ke BKPP, kebetulan ada pejabat yang kenal, saya tanyakan nanti Senin katanya mau dicek berapa formasi untuk PAI. Mudah-mudahan banyak formasinya gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman saya itu guru tes CPNS selalu ada formasi PAI yang mengangkat Pemda gitu. Kalau yang dimaksud Mendikbud formasi PAI tidak ada, itu di pusat. Kemenag tidak dikasih kuota. Tapi Pemda punya hak untuk mengajukan guru PAI, formasi PAI. Tidak melanggar. Kenapa? Karena ada di undang-undangnya yang mengangkat guru adalah Pemda dan Kementerian Agama. Berarti Pemda punya hak. Oleh karena itu harus mudah-mudahan Pemda ini punya nurani, punya hati ya. Seperti halnya juga tes CPNS sebelumnya itu selalu ada formasi. Jadi mudah-mudahan tidak perlu khawatir yang berlebihan ya. Kita masih ada harapan di Pemda. Nah, untuk SIM PKB ya karena kita terdaftar di Dapodik, maka kita akan punya SIM PKB. Nah, Bapak Ibu tinggal nggak usah nunggu operator, ya cek aja di Google, ketik SIM PKB, ya. Misalnya, bisa nggak saya share ya? Kita praktekkan. Nah, misalnya ini, kelihatan ya? Ini kalau mau dimatiin gimana? Ingatannya jawab dong ini. Gimana? Kok nggak ada? Di Google terus. Nah, ya. Google. Klik aja SIM PKB. Langsung. SIM PKB. SIM PKB ya. Ya. Nah, maka nanti akan muncul ini portal layanan program BTK. Nah, satu lagi, setiap guru juga punya akun belajar ID ya. Nah, ini kalau akun belajar ID itu harus minta ke operator. Tapi kalau untuk mengecek SIM PKB kita, itu kita bisa langsung sendiri. Nah, belajar ID juga kalau sudah dikasih username sama password sama operator, kita bisa buka sendiri. Nah, untuk SIM PKB, nah ini SIM PKB sudah keluar. Jadi Bapak Ibu klik aja mau masuk atau yang mana yang mau diklik. Bebas ya, kita klik website utamanya. Nah, ini ya. Kemudian nanti banyak pilihan di sini ya, banyak diklat tuh. Yang memang untuk ada PPG dan lain sebagainya. Jadi di Kemendikbud itu sebetulnya sudah enak ya.
Bagi guru umum sudah tertata, tersistem. Kalau di PAI ini kurang koordinasi atau bagaimana ya, aplikasinya sampai banyak. Kalau di Kemendikbud guru umum itu aplikasi cuma satu ini doang, gitu kan. Nah, Bapak Ibu misalnya sudah punya, kalau belum punya berarti harus registrasi kan. Nih, kalau belum punya ya, Akun. Bapak Ibu kalau punya akun SIM PKB, kemudian sudah tahu nomor peserta UKG-nya, maka tinggal masukkan nomor peserta UKG, tanggal lahir, saya bukan robot, register. Nah, nanti cetak akun, ya kan? Akan terkirim ke kita. Nah, kalau tidak berhasil, silahkan hubungi admin PKB Disdik Kabupaten, ya, Dinas Pendidikan, atau ketua MGMP. Kalau PAI kan nggak punya komunitasnya, jadi ketua MGMP nggak bisa difungsikan. Langsung ke admin. Bapak Ibu belum nggak tahu nomor UKG-nya berapa, cari nomor UKG sini, klik. Nama BPK ya, Muhammad Man. bergabung di dalam program ini ya. Jadi saya rasanya bahwa satu peluang yang sangat baik walaupun kalau pas kita boleh ke face to face. Kabupatennya apa? Bogor. Tari GTK. Dan masyarakat kita tahu sekarang ada cukup setahun lagi. Tidak ada itu saya. Teman-teman semua ada. Ininya nomor apa? Akun GTK-nya. Tulisannya betul nggak nih, Hilman? Benar begitu. Benar namanya? Iya. Nah, berarti belum ada. Belum ada. Belum ada, ya benar. Nah ini kalau gimana nih? Ke operator aja minta login dia. Daftarkan di SIM PKB-nya. Akun. Ini kan contoh konkret ya Pak Sam ya? Ya. Coba kalau saya kan udah langsung Muhammad misalnya. Nanti saya ya, siapa tahu ini mesinnya lagi rusak kan. Saya kan udah terdaftar. Oh, berarti rusak mesinnya. Oh. Alhamdulillah kalau rusak mah tuh Pak. Iya. Ya, berarti mesinnya rusak ya. Kita coba dengan link lain, coba. Ya. Kita cari lagi SIM PKB. Nah, masuk. Nah, ini ya. Nah, kita cari di registrasi akun. Sama ke sini juga ya. Cari nomor UKG. Misalnya nama ini coba. Kadang pakai M gitu kan di ini. Pencet Ibu. Nah, ada. M titik. Nah, ini ada nih. Aktif di SIM PKB, terkoneksi Dapodik. Adminkal SMP Negeri 1 Cariu, nomor peserta UKG, NUPTK. Coba Pak Hilman ya. Kita ulang, coba nggak pakai Muhammad, Hilman aja. Sofian. Tidak ada. Ya udah. Hilman doang coba. Hilman doang. Banyak. Banyak Hilman doang. Iya, pasti banyak. Tapi nggak ada Muhammad Hilman. Hilman. Iya. Muhammadnya ada ini. Oh, ada. Alhamdulillah. Oh, M-nya pakai F. Oh, itu yang lama, belum dirubah. Begitu. Nanti bisa dirubah kan ya? Nah, ini nomor UKG-nya Pak Hilman catat. Oh, iya, siap. 2016
985 atau dipoto. Ya, ntar saya screenshot aja deh. Nah, ini misalnya ini ya nomor UKG-nya nih. Iya. Kita coba masuk. Passwordnya apa enggak? Nah, itu dia. Belum. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada. Ya. Kalau udah ketemu nomor UKG, berarti itu username kita, Pak. Oh, kita gitu login. Ya. Login mana? Masuk nih ke SIM PKB ini paling atas. Iya. Masuk. Masukkan aja. Nah, kata sandinya lupa. Nah, itu saya nggak tahu. Kita registrasi dulu. Ya. Nomor peserta UKG-nya masukkan. Tanggal lahir berapa, Pak Hilman? 14 Desember. Jadi ketahuan nih. Ya, barangkali aja dia mau ngasih kado. Asik. Tahun 80 ya? Iya, iya. Bulan Desember. Oh, nanti Pak Hilman ya, ini mah. Iya, Udah tahu caranya kan Pak Hilman? Ya, oke. Sifatnya pribadi. Iya. Keluar data Pak Hilman di sama orang. Nanti tuh udah masuk ini, klik register Pak Hilman. Oh iya, siap. Nah, nanti akan terkirim ke kita nomor kalau belum diregistrasi. Ya. Kalau udah pernah diregistrasi, itu nggak akan bisa. Maka kita harus mencari password atau meriset passwordnya ke Dinas Pendidikan. Tapi kalau belum diregistrasi, seperti saya waktu tahun 2018 itu belum diregistrasi, saya register, dikirim sama SIM PKB passwordnya sama dia ke email kita. Nah di Dapodik email Pak Hilman ada kan? Ada email di Dapodik. Nanti terkirim ke email yang didaftarkan di Dapodik kita. Itu kalau pengalaman saya ya. Siap. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh yang lain. Pokoknya mah Bapak Ibu ketik aja di Google SIM PKB, nah utak-atik aja itu gitu ya. Cari-cari lah. Ya. Klik gitu. Nah, kalau nanti sudah misalnya terkirim ini username-nya ini, nanti akan dikasih passwordnya sama SIM PKB. Nah, silahkan masuk ya ke semua fasilitas yang ada di Kemendikbud, mau diklat, mau apapun, pakai password itu. Jadi password itu nggak boleh hilang. Itu enaknya guru umum begitu. Ya, kalau kita kan di Kemenag password siaga punya, password emis punya, password apa lagi? KTA Agpai, ya. Ada lagi sekarang password yang terbaru Smart ya? Tendik. Smart Tendik. Waduh, ini saya pun passwordnya gimana ini? Nah itu kondisinya untuk PAI ini, Masya Allah. Katanya ya. bersatu, tapi aplikasinya nggak bisa bersatu. Ya itu orang-orang atas lah, nggak apa-apa. Iya, siap. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Nah, yang lain juga begitu cara mencarinya ya. Misalnya yang belum lagi siapa mau tinggal dicoba. Ya, misalnya saya ulang lagi nih. Yang kita cari nomor UKG lagi ya. Kalau Pak siapa lagi? Pak Nana udah punya? Belum tahu. Nah, caranya. Nih. Kabupaten Bogor. Cari. Oh, langsung. Nana Nuriana SAG. Nih, nomor Kalau pasang. nanti diregistrasi. Berarti udah ada ya? Udah ada ya Pas? Saya baru tahu saya juga Pasang. Asal aktif di Dapodik pasti semua punya. Gitu. Saya tahunya siaga aja Pak. Ya, karena Arwa. Mana? Coba yang saya tolong dicek gimana masuknya. Pasang. Ada bisa dicek request. yang saya. Oh, Tuti.
Butut Kayaknya payung. pakai I. Pakai I, Pak. Umyati gitu ya? Iya. Nah, TUTIUMYATI. Oke, Wah, langsung ya, ada. langsung. Nomor UKG-nya. 2016 Belum 99 aktif. 3224. Belum Status aktif belum aktif. di SIM PKB. Belum aktif. Nah, ini berarti masih bisa diregister nih. Kalau Pak Hilman tadi sudah Berarti aktif tulisannya di sini. Berarti harus registrasi dulu nih, Ustaz. Ya, kalau belum aktif SIM PKB masih bisa diregistrasi. Ini Ya, diregistrasi diklik oleh ini. kita sendiri atau minta tolong operator? Sama kita registrasinya bisa. Oleh kita Sama kita sendiri. juga. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Udah ditulis nomor UKG-nya. Nah, ini. Udah saya screenshot tadi, Tad. Terus Ya. ini, Bisa Tad. Itu kan kita guru Ya. PAI kan kita nggak pernah UKG ya. Tapi itu nomornya Ya. udah ada. Semua guru yang di bawah Kemendikbud, ya kan kita di bawah Kemendikbud karena di sekolah umum kan, bukan Iya, madrasah, itu punya nomor UKG. Oh Secara gitu. sistem baik komputer dikasih nomor UKG. Yang sudah mengajar ya dari 2017 ke bawah kalau nggak salah. Oh gitu. Berarti saya tinggal Ya, diregistrasi. kalau mengajar, ya, tinggal registrasi akun, Ibu. Diaktifkan berarti nanti. Iya, iya, Ustaz. Jadi SIM PKB ini punya kita pribadi, bukan punya operator, bukan. Jadi kita iya, harus iya. bisa memeliharanya. Ya, operator Iya, iya. membantu sifatnya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Balik. Ya, sama-sama. Nah, gitu ya cara nyarinya Bapak Ibu. Ya. Yang penting cara mencarinya tahu. Nanti bisa dicoba di komputer atau di handphone masing-masing. Ketik aja SIM PKB, nah, terus klik selanjutnya cari data GTK, nah, itu insya Allah langsung. Berarti sebenarnya ini ya Pak Sam. Ya. Kita guru PAI ya intinya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan ya. Kalau memang kita sudah terdaftar gitu ya. Ya. Sangat bisa ya, sangat bisa. Kecuali kalau ada peraturan di atasnya yang tidak membolehkan. Misalnya apa? Misalnya PPG. Kan PPG GPAI aturannya harus ke Kemenag. Gitu. Pretest PPG nggak bisa di Kemendikbud, di Kementerian Agama. Termasuk juga pembayaran sertifikasinya itu di Kementerian Agama. Makanya kadang suka ada perbedaan. Ya contohnya jumlah impasing ya kan, jumlah rupiahnya bisa berbeda antara Kemendikbud dengan Kemenag itu. Ya, hal itu sangat wajar karena memang tidak pernah ada koordinasi Kemenag dengan Kemendikbud itu. Dalam hal itu mungkin tidak ada koordinasi sehingga ada perbedaan seperti itu. Yang dikeluhkan oleh sebagian guru yang sudah impasing, kok lebih gede impasing di Kemendikbud daripada di Kemenag, begitu. Bisa jadi Kemendikbud up to date, ya jumlah gajinya itu Kemenag nggak diupdate. Gitu. Bisa jadi mungkin masih pakai PP yang lama sehingga tidak sesuai dengan yang diperoleh di guru-guru di bawah Kemendikbud. Gitu. Oke deh. Atau misalnya pretest tahun lalu kan, pretest tahun lalu guru Kemendikbud bisa melaksanakan pretest dan PPG, sementara di Kemenag tidak bisa. Ya karena apa? Karena anggarannya dihapus. Sehingga ke bawahnya juga pretest tidak dilaksanakan. Nah, saya juga sudah pernah bilang tuh dulu ya, saya masih ingat di forum MGMP tahun 2000 waktu tahun 2019 ya kan, pendaftaran pretest itu saya sudah menyampaikan bahwa yang punya kesempatan untuk ikut pretest tahun ini
karena tahun depan belum tentu ada pretest. Itu saya ngomong tanpa disadari, benar ternyata kan. Tahun depan tidak ada pretest 2020, 2021 juga ini tidak ada pretest. Wallahu alam, ya. Atau tahun 2022 nih. Sekarang Kemenag berfokus kepada penyelesaian PPG yang tertunda 2009 yang sudah lulus, yang belum lulus PPG, udah ikut PPG tapi nggak lulus gitu ya. Yang kedua, yang sudah melaksanakan pretest tahun 2018 belum kepanggil, dan yang ketiga yang sudah melaksanakan pretest tahun 2019. Itu sasarannya untuk mem-PPG itu semua. Tentu saja anggaran Kemenag di pusat itu sangat terbatas, ya, hanya 5.000 kuotanya itu pun belum di-ACC oleh Kementerian Keuangan. Ya, itu pun belum di-ACC oleh Kementerian Keuangan. Kemudian untuk itu Kemendag meminta bantuan, langkahnya apa supaya kan ada 32.000 ya guru PAI yang sudah lulus pretest tapi belum PPG. Selain mengandalkan APBN dari pusat, Kemenag juga mengirim surat ke Pemda-Pemda untuk mengalokasikan APBD-nya untuk PPG guru PAI. Nah, untuk Kabupaten Bogor ini saya belum dapat info. Kalau ada mungkin di antara rekan-rekan yang ikut berjuang kemarin tuh ke DPRD, ke Bupati, boleh juga infonya dikirim ke saya ya. Karena saya juga sering ditanyakan oleh rekan-rekan guru. Ya saya jawab tidak tahu, ya memang karena tidak tahu, karena nggak ada info. Nah, maka kalau rekan-rekan yang sudah berjuang ke DPRD, ke Bupati, ya boleh juga ya memberi laporan ke saya sebagai perwakilan dari MGMP, sehingga menyampaikan kepada yang lain yang belum paham, belum tahu. Nah, ada lagi wacana selain dari APBD, PPG mandiri itu sudah hampir matang rencananya. PPG mandiri ini adalah PPG dengan biaya sendiri. Ya, itu juga sudah dibentuk panitianya di tingkat pusat. LPTK, ya, UIN seluruh Indonesia juga sudah siap. Tinggal tanda tangan dan persetujuan dari Menteri Agama dan juga Kementerian Keuangannya. Karena nanti kan kalau PPG mandiri otomatis siap nggak Kementerian Keuangan bayar kalau udah PPG mandirinya lulus kan gitu. Berarti harus ada juga ke Kementerian Keuangan untuk menyetujui. Dan ini sudah dilakukan ya kan, kalau di guru umum ada PPG mandiri itu. Nah, tinggal Kemenag juga akan mengikuti seperti itu. Jadi banyak alternatifnya untuk melaksanakan PPG ini supaya yang sisa puluhan ribu guru yang belum PPG ini bisa terlaksana. Nah, bagi yang belum PPG, belum pretest, jangan kecil hati ya. Ya mudah-mudahan tahun 2022 itu sudah ada, kalau ini sudah habis diadakan PPG lagi. Barangkali itu sebagai tambahan saja. Silakan, ada yang mau bertanya lagi mengenai? Silakan yang lain. Silakan apa sajalah. Boleh di luar konteks ini, boleh silakan. Mangga. Saya mau nanya nih. Ya, silakan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja tadi terkait tadi UKG ya Ustadz. Kita kan sudah ada tuh nomor UKG-nya. Walaupun kan PAI mah tidak pernah melaksanakan UKG gitu. Karena sudah ada nomornya, sudah tercantum di situ nomor UKG pada SIM PKB masing-masing gitu. Apakah nanti ke depannya akan berlaku juga bagi guru PAI UKG itu? Gitu aja Ustadz. Ya. UKG itu kan dilaksanakan 5 tahun sekali ya, kalau nggak salah. Nah, 5 tahun sekali. Untuk guru PAI, kewenangan
meng-UKG ini ada pada Kemenag. Itu karena pengembangan profesinya tanggung jawab Kemenag. Maka Kemenag lah yang mengadakan. Nah, kita kan udah pernah melaksanakan. Masih ingat nggak waktu itu? Namanya? Ya, UKG. Ya, UKG kan, PPKB atau apa namanya? UKG. Ya, UKG. Sudah pernah melaksanakan. Tahun berapa itu? Saya lupa lagi ya. 2018. Nah, nanti akan dilaksanakan lagi 2023. Oh gitu. Jadi per 5 tahun. Ya, kalau nggak salah per 5 tahun. Inilah yang dimana nilai UKG nasional ini kan di Kemendikbud cukup rendah ya, Bu, Bapak. Sangat rendah. Yang menyebabkan ada keluar dari Bank Dunia, sertifikasi tidak berpengaruh secara signifikan kepada peningkatan kualitas guru. Oh iya. Kemarin sempat ramai itu sertifikasi mau dihentikan. Iya. Itu kan ada tesis itu. Hasil dari hasil UKG. Iya. Kalau di PAI ada karena memang itu amanat undang-undang guru dan dosen kan, bahwa guru harus diuji kompetensinya setiap 5 tahun. Oh, karena sudah ya, terima kasih Ustaz. Ya, enggak. Ya, satu lagi silakan. Satu lagi. Bapak boleh bertanya? Ya, silakan. Apa itu? Anak-anak ya. Bapak mau nanya, kan aku udah masuk nih ke SIM PKB, tapi di SIM PKB yang mapelnya itu sebenarnya memang kayak gitu atau gimana ya? Mohon diulang Bu, pelan-pelan. Ya, jadi di SIM PKB itu mapel UKG-nya strip, jadi nggak ada mapel, ada bacaan PAI-nya gitu Pak. Oh iya. Memang di SIM PKB kita guru PAI itu tertulisnya di situ hanya guru agama, ya mata pelajaran agama. Jadi disatukan persepsinya agama Hindu, Buddha, Kristen, ya, dan Islam. Jadi di SIM PKB tidak ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi yang ditulis itu adalah pendidikan agama saja. Memang seperti itu, Bu. Nah, ini juga udah diusulkan oleh banyak pihak agar SIM PKB ini diadakan komunitas PAI. Tapi ya karena jawabannya begitu, kalau ajarannya Kemenag tidak bisa diadakan SIM PKB, guru PAI di SIM PKB. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Walaupun Bu itu tidak ada mata pelajaran PAI-nya, tapi tetap nomor UKG kita diakui dan bisa akses ke semua fasilitas yang ada di SIM PKB. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Udah, ini sudah 3 penanya. Gimana Pak Sam? Kalau nggak ada lagi mah cukup kali. Oh. Lanjut dari Senin, Pak. Ya, oh iya, lupa sekalian lah diumumkan di kesempatan ini ya. Senin, Selasa, Rabu ada webinar MGMP 3 hari. Tolong dikosongkan jadwalnya yang super sibuk. Jam berapa tadi? Jam 13, dimulai jam 13 sampai jam 15. Mudah-mudahan sehat, bisa mengikuti, karena disitulah ada informasi-informasi yang dipastikan dan insya Allah penting. Amin. Surat undangannya udah undangannya mungkin nanti menyusul ya Pak Sam ya. Udah di-share di grup. Udah di grup. Ya, nanti. Untuk absen. Ya, untuk kali ini itu saja mungkin dulu ya semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan aktivitas dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Kita tutup dengan doa.
kafaraat majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Betty, Atur nuhun. Bu Betty masih ada pengalaman nih langsung nih. Punya baru sadar langsung muncul passwordnya langsung. Apa? Bisa ya Bu Betty ya? Ada Nggak bisa. Dan itu Bu Betty barusan registrasi, passwordnya kita kirim ke beliau langsung. Jadi yang belum registrasi bisa ya. Iya, passwordnya. Ya, Ada ya, oke. Terima kasih ya untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat semuanya. Amin. Jumpa lagi hari Senin, insya Allah ya. Mudah-mudahan panjang umur semua. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya. Ya, enggak.